Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifki Insani. Di episode kali ini saya akan membagikan tips ataupun cara, yaitu buat teman-teman khususnya pengguna motor Suzuki Satria FU ataupun motor lainnya ya, yang sudah menggunakan underbone. Dan di sini saya akan membagikan tips ataupun caranya untuk merawat underbone-nya khususnya di bagian karetnya supaya dalam pemakaian jangka panjang karetnya awet dan tidak cepat aus. Dan caranya ini dia, memasang rubber shift shock seperti ini. Nanti kita pasang ke underbone kita. Apa keunggulan menggunakan ini? Keunggulannya nanti underbone kita menjadi lebih awet pastinya, khususnya di bagian karetnya ya, karena akan terselimuti oleh rubber shift shock. Jadi untuk underbone di bagian karetnya nanti akan tertutup oleh ini. Dan yang tambah bagusnya lagi nanti untuk style ataupun tampilannya jadi lebih bagus juga ya, karena untuk rubber shift shock ini tampilannya ketika kita pasang akan lebih bagus dan lebih keker ya untuk di bagian underbone, khususnya di bagian pijakannya nanti. Untuk harganya sendiri dia murah, bisa teman-teman cari dan beli di marketplace ataupun di toko-toko variasi terdekat ya. Untuk varian warnanya pun dia ada macam-macam warna, mulai dari warna merah, warna hitam, warna biru, dan masih ada lagi kayaknya untuk warna yang lainnya. Dan kali ini saya akan memasang rubber shift shock yang warna black alias warna hitam ya. Karena saya suka dengan warna hitam dan saya rasa pun untuk warna hitam sendiri masuk bila saya aplikasikan ke motor Suzuki Satria FUC Jaguar ini. Saya menyarankan untuk pengguna underbone, saya sarankan memasang ini. Hukumnya wajib ya, karena untuk underbone yang tidak menggunakan ini nanti lama-kelamaan karetnya akan cepat aus dan mengkikis dan tipis ya. Karena saya sudah mengalaminya sendiri, oleh karena itu saya sering-sering menggunakan ini dan kalau misal sudah sobek, saya langsung mengganti yang barunya. Untuk size ataupun ukuran rubber shift shock ini dia universal alias kita bisa memasangnya ke semua motor. Jadi dia satu ukuran ya dan dia universal. Saya sendiri menggunakan underbone dari RCB. Ini sudah lama sekali ya untuk pemakaian sehari-hari. Tapi alhamdulillah untuk underbone-nya sendiri sampai sekarang pun dia awet. Sebelum melakukan pemasangan, alangkah baiknya kita siapkan alatnya yaitu gunting dan juga jangan sampai lupa kita siapkan juga 2 buah kabel tis. Dan nanti kita gunakan untuk mengikatnya, untuk kabel tisnya ya. Untuk pemasangannya sendiri jangan sampai salah dan jangan sampai keliru ya. Ini di bagian yang ada titik-titik ataupun di bagian yang kesetnya ini, kita nanti taruh di bagian yang sisi luar. Dan ini di bagian yang ada tulisannya kita taruh di bagian sisi dalam ya. Dan ini dia untuk rubber shift shock punyanya saya sendiri yang sudah lama pemakaiannya. Dia sudah lama sekali dan jadinya seperti ini. Tapi wajar karena untuk pemakaiannya sendiri dia sudah lama sekali. Oke, nanti kita bisa lihat setelah rubber shift shock terpasang, pastinya tampilan motor akan lebih bagus. Untuk pemasangannya sendiri kita cukup memasukkan secara pelan-pelan dan kita dorong dan kita bantu semacam menarik gitu di bagian yang ada teksnya ataupun ada tulisannya, kita tarik-tarik ke dalam sampai rubber shift shock-nya benar-benar masuk. Kita tarik-tarik terus, oke, dirasa sudah masuk, kita cukup. Dan kita langsung mengikatnya menggunakan kabel tis ataupun tali tis ini. Kita ikatkan, cukup satu saja di bagian sini, bagian dalam ya. Kalau dirasa sudah bagus dan sudah cukup, sudah kuat, berarti pemasangannya sudah selesai. Dan kita akan melakukan pemasangan di bagian sisi sebelahnya, khususnya di bagian pengereman. Sebenarnya untuk bagian pengeremannya sendiri jarang-jarang ya yang pasang rubber shift shock. Karena nanti setelah kita pasang rubber shift shock, nanti untuk pijakan sendiri dia sudah tidak fungsi alias non-aktif. Khususnya di bagian ini, dia nanti tidak akan bisa seperti ini lagi. Tapi saya rasa itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi problem. Karena saya sendiri sudah menggunakan Kickstarter dari Ninja dan dia tidak akan mentok ke underbone ataupun pijakan khususnya di bagian pijakan pengereman. Itu tidak menjadi masalah.
Karena untuk Kickstarter-nya sendiri nanti tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan berfungsi secara normal. Walaupun saya nanti tidak mengejas lagi di bagian pijakan pengeremannya sendiri. Oke, langsung saja kita pasang ya untuk rubber shift shock-nya. Seperti tadi, pemasangannya sama. Untuk bagian yang ada tulisannya kita taruh di bagian sisi dalam dan di bagian luarnya nanti yang ada titik-titik atau di bagian yang lubangnya kecil. Ini dia. Kalau sisi dalam kan lubangnya besar. Oke, untuk pemasangannya kita cukup mendorong dan sambil dibantu untuk ditarik di bagian sisi dalamnya sampai rubber shift shock-nya terpasang dengan rapi dan sempurna. Oke, kita pasang dan kita tarik lagi terus dikira-kira ya. Sekiranya sudah cukup dan sudah pas, berarti sudah oke dan pemasangannya sudah beres. Dan langkah terakhir seperti biasa, kita pasang untuk pengikatnya. Saya menggunakan ini dia, seperti tadi ya, menggunakan kabel tis ataupun tali tis. Iya, oke, untuk pemasangannya sudah selesai. Dan ini dia untuk tampilannya bisa dilihat. Jadi lebih keker, lebih clean, dan lebih oke ya pastinya. Oke, dan kali ini saya akan melakukan pengetesan untuk rubber shift shock sendiri. Saya mencoba untuk menaiki motor saya, dan saya akan mencoba melakukan pengereman dan juga melakukan gerakan dari pijakan prosneleng. Ya, ini dia untuk fungsinya. Dia selain mempercantik motor kita, dia berfungsi juga untuk melindungi underbone pada motor kita, dan dia berfungsi mempernyaman saat kita melakukan riding, khususnya saat kita memijak-mijak di bagian pengereman dan juga di bagian prosnelengnya. Yang tadinya feel-nya biasa-biasa saja, sekarang untuk feel-nya menjadi sedikit lebih empuk dan sedikit lebih keset ya dibanding sebelumnya saat sebelum menggunakan rubber shift shock itu sendiri. Walaupun dia harganya murah, tapi dia sangat multifungsi. Dan saya merekomendasikan buat teman-teman yang menggunakan underbone maupun tidak untuk melakukan pemasangan rubber shift shock ini. Oke, saya rasa videonya cukup sekian ya. Apabila ada kritik ataupun saran silahkan sertakan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, share, komen, dan juga subscribe. Semoga sehat selalu. Kita tunggu di video berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.